Presiden Jokowi selaku orang tua sengaja menempatkan putra bungsunya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI Ujang Komarudin, menduga Jokowi tengah memainkan politik taruh telur di banyak keranjang. Karena ada istilah jangan taruh telur di keranjang yang sama karena kalau keranjangnya itu jatuh, maka telur itu akan jatuh semua. Nah, Jokowi ini sepertinya melakukan politik seperti itu, kata Ujang saat dihubungi, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Ujang menduga Jokowi membiarkan Kaesang Pangarep jadi ketua umum PSI. Kata dia Jokowi kemungkinan mempertahankan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, tetap berada di PDIP. Diprediksi, klimaks dari permainan politik ini yakni Jokowilah yang akan keluar meninggalkan PDIP, partai yang mengusungnya menjadi presiden 2 periode. Namun, Ujang menduga Jokowi bukan akan pindah ke PSI tetapi ke partai yang lebih besar dan diberi jabatan yang cukup bergengsi. Nah, saya melihatnya Jokowi bisa saja berlabuh ke partai yang lebih besar agar aman karena PSI ini masih partai kecil walaupun dibesar-besarkan dengan intervensi kekuasaan, papar Ujang. Soal partai mana yang kemungkinan akan jadi kendaraan baru Jokowi usai lengser dari jabatan presiden, Ujang menyebut itu tergantung kesepakatan dengan para ketua. Dilantiknya Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI hanya selama 3 hari menjadi kader menuai berbagai spekulasi dari publik. Pengamat politik Universitas Paramadina Khairul Umam menilai bahwa hal itu menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi tengah menggelar karpet merah untuk anak-anaknya terjun ke dunia politik. Umam menjelaskan semula Jokowi pernah mengatakan bahwa semua keluarganya tak ada yang tertarik ke dunia politik. Namun kini kedua anaknya beserta menantunya terjun ke dunia politik. Menurut Umam, hal itu menandakan bahwa Jokowi telah menggelar karpet merah bagi anak dan menantunya. Sebab sebelumnya putra sulung Jokowi, Gibran dan menantunya Bobi diberikan keleluasaan untuk memenangi kontestasi politik lewat Pilkada Surakarta dan Medan. Kini Umam mengatakan Kaesang dimanjakan dengan karpet merah untuk menjadi ketua umum partai hanya dalam waktu 3 hari saja. Meski PSI bukan partai elit di Parlemen Senayan, menurut Umam, posisi puncak sebagai ketum partai tetap akan menempatkan Kaesang dalam pusaran kekuasaan di tanah air. Soal kepemimpinan PSI, ia pun mencermati pola yang berjalan selama ini dan tampaknya PSI mengedepankan figur yang memiliki selling point sebagai simbol political branding and marketing yang mereka jalankan. Demikian halnya dengan Kaesang, Umam mengatakan bahwa Kaesang didapuk sebagai ketum PSI, satu diantaranya sebagai simbol anak muda sekaligus mempresentasikan keluarga Jokowi. Lebih lanjut, ia menilai ditetapkannya Kaesang sebagai ketua umum PSI ini merupakan bukti pembiaran Jokowi. Sebab kader terbaik PDIP itu Umam menilai seharusnya Jokowi paham betul adanya aturan di PDIP yang melarang satu keluarga berbeda partai. Umam pun mengutip penjelasan politisi senior PDIP Jarod Saiful Hidayat, di mana dijelaskan bahwa masuknya keluarga dekat ke partai lain menunjukkan ketidakmampuan kepala keluarga dalam mendidik dan mengkader dan menggalang anggota keluarganya. Namun menurutnya, kini PDIP tampak memendam kemarahan dan menahan diri untuk tidak menciptakan permasalahan dengan Jokowi. Sebab Jokowi saat ini masih berada di kekuasaan tertinggi negara. Jadi kapan Mas Kaesang berencana untuk sowan sebagai Ketua Umum PSI ke Presiden Joko Widodo? Sebagai ketum ya? Sebagai ketum PSI. Ya, soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa kan? Sebagai ketum PSI dong Mas. Apa? Ini kan yang jalur resmi ya, ya resmi. Kirim surat bulan nih Mas. Iya. Ya, surat bantu ya Pak. Iya. Artinya di sini saya kirim surat permohonan audiensi ke Pak Presiden, tanda tangan Kaesang Pangarep. Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Oke, tapi tetap kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wejangan aja. Ujo ke susu lagi. Masa ojo ke susu terus. Ya, oke ya, terima kasih. Menyenangkan ya. Politik
Secara terang-terangan Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa dirinya memberi restu kepada Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI. Bahkan Jokowi mengungkap alasannya mengizinkan Kaisang menggantikan Giring Ganesa sebagai Ketua PSI sebelumnya. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Jokowi di Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 26 September. Ia mengatakan sebagai orang tua telah memberi restu Kaisang bergabung ke PSI. Lantas Jokowi mengaku memberikan restu lantaran Kaisang dianggap sudah dewasa. Oleh sebab itu Kaisang dinilai sudah mengetahui baik buruknya dari setiap keputusan yang diambil. Ia pun mempercayai bahwa putra bungsunya sudah mempertimbangkan setiap risiko dari keputusan tersebut. Di waktu yang sama, Jokowi pun enggan memberikan komentar lebih jauh soal Kaisang yang menjadi ketum PSI, termasuk soal pesan khusus untuk Kaisang hingga langkah politik yang akan diambil anaknya. Di satu sisi, Kaisang mengaku sudah berkomunikasi dengan Jokowi selaku ayahnya selesai ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI. Kaisang pun membeberkan percakapan telepon antara ia dengan sang ayah. Menurut cerita Kaisang, Jokowi memberikan komentar positif terkait pilihannya. Mas, ini kalau lihat dari Mas Kaisang, Mas Gibran kan tidak menjadi ketum tapi menjadi wali kota. Dan kemudian ada nggak sih Mas pesan-pesan dari Mas Gibran ketika Mas Kaisang sekarang sudah menjadi ketum, dan juga komunikasi terakhir dengan Pak Jokowi setelah kemarin akhirnya jadi ketum PSI, ada pesan-pesan sendiri dari Pak Jokowi? Kalau dari Mas Gibran mau saya tunjukkan WA-nya, Boh? Enggak. Boleh. Enggak mau. Terakhir aku Umar itu istri saya. Saya juga kemarin setelah dinobatkan sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi lanjut dengan Mas Gibran. Mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga nggak ganggu lah intinya. Kalau dari bapak cuma telepon bagus, udah. Jadi karena mau gimana pun kedua orang beliau ini kan sibuk-sibuk semua. Saya juga lebih sibuk. Ya. Mas, ini kalau lihat dari Mas Kaisang, Mas Gibran kan tidak menjadi ketum tapi menjadi wali kota. Dan kemudian ada nggak sih Mas pesan-pesan dari Mas Gibran ketika Mas Kaisang sekarang sudah menjadi ketum, dan juga komunikasi terakhir dengan Pak Jokowi setelah kemarin akhirnya jadi ketum PSI, ada pesan-pesan sendiri dari Pak Jokowi? Kalau dari Mas Gibran mau saya tunjukkan WA-nya, Boh? Enggak. Boleh. Enggak mau. Terakhir aku Umar itu istri saya. Saya juga kemarin setelah dinobatkan sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi lanjut dengan Mas Gibran. Mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga nggak ganggu lah intinya. Kalau dari bapak cuma telepon bagus, udah.